Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua kenikmatan yang Allah berikan, seraya kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena dampak atau terkena langsung dari wabah ini, mudah-mudahan Allah angkat segala kesulitannya. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, teriring harapan semoga kita semua dapat istiqamah mengikuti petunjuknya sampai akhir hayat kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tiada nasihat terbaik di hari terbaik dan momen terbaik semacam ini kecuali nasihat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bekal yang sesungguhnya akan kita bawa ke negeri akhirat adalah bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ambillah bekal, karena sebaik-baik bekalmu menuju akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita bicara takwa kepada Allah, bukan hanya tentang kita tekun melaksanakan perintah-perintahnya seperti salat, puasa Ramadan dan lain-lain. Demikian pula ketakwaan bukan hanya tentang bagaimana kita menghindari kemaksiatan dan kemungkaran, tetapi ada satu hal yang kita juga harus waspada dan takwa kepada Allah dalam perkara ini, yaitu dalam perkara darah seorang muslim atau darah seorang mukmin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menyebutkan, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Perkara pertama yang akan Allah hisab, akan Allah putuskan konflik antar manusia adalah tentang perkara darah. Maka apabila seseorang beres dalam urusan darahnya, akan menjadi mudah perjalanan berikutnya, hisab-hisab yang lain. Tetapi kalau dia mengalami masalah dalam perkara darah ini, maka dia akan mengalami masalah yang sulit. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mu'minu mu'niqan salihan ma lam yusib daman haraman, fa idza asaba daman haraman baliha. Seorang mukmin itu kehidupannya adalah kehidupan yang baik dan kehidupan yang saleh selagi dia tidak terkena darah yang haram. Yang dimaksud dengan darah yang haram adalah darah seorang mukmin. Fa idza asaba daman haraman baliha, apabila dia terkena darah haram di tangannya atau dia terlibat dalam perkara darah yang haram, maka akan celakalah dia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dengan demikian ketika kita bicara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pastikan bahwa salah satu perkara ketakwaan yang harus kita miliki adalah takwa dalam urusan darah. Jangan pernah merasa mudah tentang persoalan darah seorang mukmin. Baik yang dimaksud darah di sini adalah menumpahkan darahnya dalam pengertian kematian, maupun menumpahkan darahnya dalam pengertian luka.
sebab dua-duanya mengeluarkan darah. Semua tetesan darah yang keluar dari saudara kita seiman disebabkan oleh tangan kita, disebabkan oleh ucapan kita, maka itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian hisab Allah bukan hanya mengenai orang yang membunuh seorang mukmin, tetapi hisab itu juga akan mengenai siapapun yang membantu dalam perkara itu. Rasulullah SAW dalam sabdanya menyebutkan, man a'ana ala qatli muslimin walau bisyatri kalimatin, siapa yang membantu proses terbunuhnya seorang muslim meskipun dengan satu kalimat saja, satu kosakata saja, dia mengeluarkan satu kata di mana kata itu mendukung atau mendorong atau memfasilitasi atau memudahkan, intinya adalah membantu, mempermudah terbunuhnya seorang mukmin, tertumpahnya darah seorang mukmin, maka disebutkan dalam hadis ini, jaa yaumal qiyamati maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillah, maka nanti pada hari kiamat akan tertulis di antara dua matanya, di jidatnya, tulisan ayisun min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Artinya dia sulit untuk mendapatkan kasih sayang Allah, padahal ampunan didasari oleh kasih sayang Allah, padahal syafaat adalah didasari oleh kasih sayang Allah, rahmat Allah. Ketika seseorang telah putus asa dengan berbagai cara berharap rahmat Allah disebabkan ucapannya mendukung proses terjadinya tertumpahnya darah seorang mukmin, maka dia akan sangat kesulitan untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan apabila dia kesulitan mendapatkan rahmat Allah, apa jadinya? Maka dia akan celaka karena kehilangan kesempatan mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Ini merupakan puncak kesengsaraan manusia. Ketika semua situasi menghimpit dia, semua situasi menakutkan baginya, satu-satunya harapan adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tetapi bagaimana jadinya jika dia putus asa, tidak ada harapan untuk mendapatkan rahmat Allah? Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, jangan hilangkan harapan tentang rahmat Allah kelak di akhirat disebabkan tangan kita atau lidah kita. Kalau zaman sekarang mungkin bukan hanya lidah, jempol kita, tangan kita ikut mendukung, baik sebelum terjadinya tertumpahnya darah itu maupun sesudah terjadinya pertumpahan darah itu. Jika kita ikut mendukung, memuji, padahal itu adalah proses yang zalim, menumpahkan darah seorang mukmin tidak dengan cara yang hak, tidak dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan akibatnya kelak di akhirat. Maka hati-hatilah para jamaah sekalian, jangan menganggap remeh persoalan darah seorang mukmin. Kenapa? Dalam hadis Nabi disebutkan, la zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim. Sungguh tergelincirnya dunia, hilangnya dunia, hancurnya dunia, bola bumi ini. Bola bumi ini sangat besar, bisa didiami sampai miliaran orang. Di situ ada laut, ada daratan, ada gunung dan seterusnya. Ini sangat besar di mata kita, mengandung kekayaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala membandingkan dunia dan seisinya dengan nyawa seorang muslim. Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan, la zawalud dunya, sungguh tergelincirnya dunia, hilangnya dunia, rusaknya dunia, hancurnya dunia ini, ahwanu indallahi, lebih rendah, lebih ringan di sisi Allah, min qatli rajulin muslim, dibanding terbunuhnya seorang muslim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mengapa perkara darah ini dikaitkan dengan keislaman atau keimanan? Kenapa persoalan darah ini dikaitkan oleh Allah bukan dengan sukunya apa, bukan dengan bahasanya apa, kulitnya apa, rasnya apa, tetapi kenapa darah ini dikaitkan dengan kemuslimannya, dikaitkan dengan keimanannya?
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, bahwa manusia adalah hamba Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia memiliki kebebasan. Bukan berarti dibebaskan oleh Allah, disuruh oleh Allah, tetapi manusia diberikan kelonggaran oleh Allah untuk memilih, yaitu memilih keimanan atau memilih kekafiran. Ketika hamba yang diciptakan Allah lalu dia memilih keimanan, tunduk kepada syariat Allah, itu memastikan bahwa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala punya garis kecintaan. Itu seperti orang tua yang punya anak. Ketika anaknya misalnya ada 10, di antara anak 10 itu ada 8 yang durhaka kepada orang tuanya, tidak bisa diatur, hidup semaunya sendiri. Tetapi ada 1 atau 2 yang kemudian begitu taat kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, sering menghubungi orang tuanya. Intinya orang tuanya senang dengan anak itu, maka orang tua akan memberikan pembelaan kepada anak yang berbakti tersebut. Demikian pula dengan seorang guru. Ketika dia punya 30 murid atau 40 murid, kemudian ada di antara muridnya itu yang sangat baik kepada gurunya, sangat hormat, kemudian juga nilainya baik, anak pandai dan seterusnya, maka gurunya itu sangat senang. Ketika ada yang mengganggu, ada yang menghinakan muridnya itu, maka gurunya akan marah. Itulah makanya darah manusia dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keimanannya, bukan dikaitkan dengan negaranya, bukan dikaitkan dengan bahasanya, bukan dikaitkan dengan bahasanya, karena itu semua tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang ada nilainya di sisi Allah cuma satu, keimanannya atau keislamannya. Maka jangan coba-coba menumpahkan darah seorang mukmin, seorang muslim, sebab antara seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala ada ikatan kecintaan seperti cintanya orang tua kepada anaknya yang berbakti, seperti cintanya seorang guru kepada muridnya yang berbakti dan hormat kepada dirinya. Demikianlah kecintaan Allah kepada hambanya, bukan kepada seluruh hambanya, bukan kepada seluruh yang namanya manusia, bukan kepada siapapun, bahasa apapun, tidak, tetapi pembelaan Allah didasarkan kepada keislamannya atau keimanannya. Itu logika yang sangat sederhana. Maka kita dapati di dalam hadis Nabi tidak ada ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam membela darah orang Jerman, membela darah orang Jepang, membela darah orang musyrik, membela darah orang kafir. Tidak ada pembelaan terhadap darah mereka, karena darah mereka jika semata-mata karena Jepangnya, karena Jermannya, karena Eropanya, karena bahasanya, karena kemusyrikannya, karena kekafirannya, darah itu tidak ada nilainya. Tetapi yang ada nilainya di sisi Allah adalah darah itu apabila milik orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bertakwa kepada Allah dalam urusan darah. Dan dalam urusan darah yang paling harus kita bertakwa adalah darah orang beriman, darah orang yang telah mengambil Islam sebagai agamanya. Karena pertanggungjawabannya bukan semata-mata di dunia, tetapi pertanggungjawabannya sampai ke akhirat. Ketika manusia menumpahkan darah orang lain hanya karena Jepangnya, hanya karena Jermannya, hanya karena Eropanya, hanya karena Cinanya, itu pertanggungjawabannya hanya di hadapan bangsa-bangsa, di hadapan manusia di dunia. Tetapi kalau menumpahkan darah karena keimanannya, pertanggungjawabannya sampai akhirat nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu bagian dari ketakwaan yang harus kita miliki. Ketakwaan bukan hanya soal menghindari kemaksiatan berupa apa yang kita kenal dengan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Ketakwaan bukan hanya soal ketundukan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, tetapi ketakwaan yang harus dipastikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai tangan kita ada persoalan dengan darah seorang mukmin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, inilah pentingnya kita menjadi mukmin, pentingnya kita menjadi seorang muslim. Sebab kalau kita sudah menjadi mukmin, menjadi muslim,
ada ikatan pembelaan Allah. Bahkan darah kita ada yang menumpahkan, Allah akan murka karenanya. Kenapa? Karena ada ikatan pembelaan, ada ikatan loyalitas antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali kita keluar dari Islam, dari iman, maka pembelaan Allah hilang. Itulah makanya di dalam syariat Islam, orang yang tadinya muslim kemudian murtad keluar dari Islam, memeluk agama yang lain, sejak saat itu darahnya tidak lagi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pemerintahan Islam, sistem pemerintahan Islam, orang yang telah murtad maka dipanggil ke pengadilan syariat, dikonfirmasi, kenapa Anda keluar dari Islam, apa alasannya, seriuskah? Lalu kemudian pengadilan memberi waktu 3 hari untuk berfikir dan bertaubat kembali kepada iman dan Islam. Jika dia kembali kepada iman dan Islam, masih terpelihara darahnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia menolak untuk kembali kepada iman dan Islam, maka saat itu dia dihukum mati menurut syariat Islam. Kenapa? Karena darahnya tidak lagi dilindungi menurut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dengan demikian istilah iman, istilah mukmin, istilah Islam, istilah muslim itu punya nilai akhirat lebih tinggi dari nilai seorang warga negara. Misalnya kita punya 2 istilah. Istilah pertama adalah mukmin, istilah kedua adalah WNI, warga negara Indonesia. Istilah WNI hanya berhenti pertanggungjawabannya di dunia, tetapi istilah mukmin pertanggungjawabannya sampai akhirat. Maka kita harus bertakwa kepada Allah dalam perkara yang ada sambungannya dengan akhirat kita, karena kita ingin memastikan perjalanan kita di akhirat adalah perjalanan yang mudah, perjalanan yang indah, lalu kemudian endingnya adalah kita mendapatkan surga Allah. Apalah artinya ketika kita di sini kita punya kekuasaan, tetapi tangan kita berlumuran darah, sangat berat hisabnya di sisi Allah nanti. Maka mari kita bertakwa kepada Allah dalam urusan darah. Semoga Allah selamatkan kita semua dalam perjalanan kita di dunia sampai akhirat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah kedua ini khatib akan membacakan firman Allah yang memberi ancaman yang sangat keras, agar dengan ayat ini kita menjadi takut tentang perkara darah seorang mukmin. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Surat An-Nisa ayat 93, yang artinya siapa yang membunuh seorang mukmin, sekali lagi istilah yang Al-Quran pakai adalah membunuh seorang mukmin, tidak ada urusannya dengan warga Indonesia, warga Malaysia, warga manapun, gak ada urusannya. Urusan Allah cuma satu, mukmin. Gak ada urusan dengan bahasanya apa, rasnya apa, gak ada urusan. Kepentingan Allah cuma satu, siapa membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka imbalannya, maka balasannya adalah neraka jahannam. Nomor 1, neraka jahannam. Nomor 2, khalidan fiha, dimasukkan neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Ancaman yang kedua, masuk neraka dan kekal. Ancaman yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan murka kepadanya. Bagaimana rasanya kita dimurkai oleh Allah? Kita dimurkai
oleh tetangga kita, oleh saudara kita, oleh orang tua kita saja begitu sempit hidup ini. Bagaimana kalau kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wala'anahu, lalu kemudian Allah akan melaknat dia. Ini yang keempat, Allah akan melaknat dia, menjauhkan dari rahmat Allah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah akan menyiapkan untuknya azab yang keras, azab yang sadis. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketika azab di dunia endingnya adalah kematian, sesudah kematian tidak ada lagi rasa sakit. Tetapi azab di akhirat nanti sekeras apapun tidak ada ending kematian. Maka itu adalah azab yang paling mengerikan, ketika azab tidak ada selesainya. Maka mari kita berlindung kepada Allah, dijauhkan dari neraka jahanam, dan kita memohon kepada Allah agar kita merasa penting persoalan darah seorang mukmin. Jangan pernah merasa darah seorang mukmin itu perkaranya mudah, karena pertanggungjawabannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha amara amran bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati qudsi faqal innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur man nasara dinak, Allahumma ansur man nasara dinak, Allahumma ansur man nasara dinak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Aqimus salat. فبأي آلاء ربكما تكذبان